Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan umat, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Dr. Elvi Rahmi MSI selaku penguji, yang terhormat Ibu Mayasari MSI selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Video Pembelajaran menggunakan software Wondershare Filmora pada materi Asam dan Basa di SMA 1 Sungayang. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Suci Putri Andani, NIM 1830110017. Pada proposal kali ini ada 3 bab yang akan saya jelaskan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian. Bab pertama terdapat beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua asumsi dan batasan masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima spesifikasi produk, yang keenam pentingnya pengembangan, yang ketujuh definisi operasional. Yang pertama kita masuk ke latar belakang. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses pembelajaran. Media merupakan suatu alat atau bahan yang dapat membantu dalam menyajikan dan menyampaikan sebuah informasi kepada penerima informasi. Kita ketahui media mempunyai kelebihan, salah satunya dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, menciptakan suasana belajar bagi siswa, serta dapat memudahkan siswa dalam memahami materi. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, pada tanggal 16 Februari 2022 di SMA 1 Sengayang, salah seorang guru kimia kelas 11 menyatakan bahwa siswa diperintahkan untuk membuat tugas dengan menggunakan catatan atau meresume materi serta mengerjakan latihan di LKPD. Nah, dalam hal ini menyebabkan siswa tidak memahami materi dan juga minat siswa untuk belajar sangat berkurang dan membosankan. Salah satunya jenis media pembelajaran yang dapat membantu guru di sekolah adalah berupa media video. Media video di sini merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang menggunakan gambar, suara, dan beberapa animasi. Video pembelajaran juga dapat menampilkan gambar bergerak dengan suara yang dapat memudahkan siswa dalam memahami materi. Salah satunya adalah video pembelajaran menggunakan software Wondershare Filmora. Wondershare Filmora di sini adalah suatu perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan tugas yang diinginkan oleh pengguna. Berdasarkan jurnal Santoso Kiswono tahun 2017, dilihat dari persentase rata-rata dari ketiga ahli validator media menunjukkan persentasinya 90,3%, sedangkan persentase dari validator ahli materi 79,3%. Dalam hal ini menunjukkan hasil validasi media video pembelajaran menggunakan software Wondershare Filmora layak digunakan dalam meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menerima materi. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Video Pembelajaran menggunakan software Wondershare Filmora pada materi Asam dan Basa di SMA 1 Sungayang. Kita lanjut kepada poin kedua, yaitu asumsi dan batasan masalah. Asumsinya dapat membantu siswa dalam belajar mandiri maupun kelompok
dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan media video pembelajaran lain. Maka peneliti ini dilaksanakan sampai pada tahap pengembangan atau development. Nah, batasan masalah dari peneliti ini dibatasi pada tingkat penentuan tingkat validitas dan praktikalitas dari video pembelajaran menggunakan software Wondershare Filmora pada materi asam dan basa di SMA 1 Sungayang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana validitas video pembelajaran menggunakan software Wondershare Filmora pada materi asam dan basa di kelas 11. Yang kedua, bagaimana praktikalitas video pembelajaran menggunakan software Wondershare Filmora pada materi asam dan basa di kelas 11. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana validitas video pembelajaran menggunakan software Filmora pada materi asam dan basa di kelas 11. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana praktikalitas video pembelajaran menggunakan software Filmora pada materi asam dan basa di SMA 1 Sungayang. Nah, lanjut spesifikasi produk. Yang pertama, video pembelajaran didesain sesuai KI, KD, dan indikator. Yang kedua, video diedit menggunakan software Wondershare Filmora. Yang ketiga, format videonya MP3. Yang keempat, video pembelajaran memuat materi asam dan basa. Lanjut, pentingnya pengembangan. Yang pertama, media yang digunakan dapat dijadikan salah satu alternatif proses pembelajaran. Yang kedua, menghasilkan media pembelajaran berupa video. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan tenaga. Lanjut ke definisi operasional. Yang pertama, video pembelajaran. Yang kedua, software Wondershare Filmora. Yang ketiga, validitas. Yang keempat, praktikalitas. Nah, kita masuk ke bab 2, video pembelajaran. Video berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata vidi atau visum, yang artinya melihat atau mempunyai daya. Media pembelajaran video adalah media yang menyampaikan materi secara audiovisual di dalam bentuk gambar real yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Keunggulan video pembelajaran yang pertama, media dapat memperkuat respon dari peserta didik. Yang kedua, media dapat memberikan kesempatan untuk mengontrol kecepatan belajar dari peserta didik. Yang ketiga, media mampu menunjukkan peserta didik mengikuti pembelajaran yang sistematis. Yang keempat, media dapat menunjukkan partisipasi dari peserta didik dalam menggunakannya. Lanjut, software Wondershare Filmora. Nah, perangkat lunak atau software adalah suatu perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung dalam melakukan suatu operasi yang diinginkan pengguna. Filmora atau Wondershare Filmora Video Editor adalah sebuah aplikasi atau program yang dikeluarkan oleh Wondershare yang dirancang untuk memproses atau mengedit video. Nah, lanjut penelitian relevan. Ada 3 jurnal yang mengatakan video pembelajaran menggunakan software Wondershare Filmora ini layak digunakan. Nah, kita lanjut kepada bab 3, metodologi penelitian. Nah, di sini pada bab 3 akan membahas yang pertama yaitu jenis penelitian, yang kedua model pengembangan, yang ketiga subjek uji coba, yang keempat jenis data, yang kelima instrumen penelitian, dan analisis data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian pengembangan research and development. Yang kedua, yang B, model pengembangan. Model pengembangan penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah pengembangan 4D, di mana 4D di sini yaitu define, design, develop, and disseminate. Nah, model pengembangan yang dilakukan hanya sampai tahap develop.
karena diseminat ini tidak dilakukan karena peneliti keterbatasan waktu dan biaya. Nah, define ini adalah tahap pendefinisian. Tahap definisian ini untuk mendapatkan informasi serta permasalahan di lapangan yang dilakukan dengan cara observasi awal, wawancara, analisis kurikulum, analisis kebutuhan siswa, dan media yang digunakan di sekolah. Sedangkan desain, pada tahap desain, peneliti melakukan pengkajian materi, perencanaan produk, seperti mengumpulkan bahan dalam pembuatan video. Nah, lanjut develop. Develop ini yang terdiri dari tahap validasi yang dilakukan dengan uji validasi oleh 2 orang dosen dan 1 orang guru. Hasil validasi yang berguna untuk revisi produk dan tahap praktikalitas penguji coba dengan siswa. Nah, lanjut subjek uji coba. Subjek uji coba ini yang dilakukan oleh peneliti adalah siswa kelas 11 IPA. Lanjut jenis data. Jenis data yang dipakai yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif berupa hasil observasi, wawancara dengan guru. Sedangkan kuantitatif berupa skor penilaian, pengamatan, dan kelayakan video. Nah, lanjut instrumen penelitian. Instrumen terdiri dari lembar validasi, lembar observasi, dan lembar praktikalitas. Yang terakhir yaitu analisis data, di mana teknik analisis data ada 2, yaitu analisis validasi dan analisis praktikalitas. Analisis validasi ini untuk mendapatkan persentasi kevalitan dapat menggunakan rumus P sama dengan sigma skor per item per skor maksimal dikali 100%. Nah, hasil yang didapatkan dari rumus ini dapat didefinisikan atau diartikan dengan menggunakan kategori yang terdapat pada tabel berikut. Nah, di sini ada rank presentasinya 0 sampai 20, kriterianya termasuk tidak valid, dan 20 sampai 40 termasuk kriteria kurang valid, dan persentase 41 sampai 60 cukup valid, 61 sampai 80 valid, 81 sampai 100 sangat valid. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.